Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji kinerja transformasi tahun 2025 batch 4. Saya atas nama Yunita N dari LPTK IAIN Kerinci akan melaksanakan praktek pembelajaran pada siswa kelas 5 Miss Gupi Kumadang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Semoga dengan praktek pembelajaran menjadikan saya sebagai guru profesional. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Rikda. Sebelum belajar, mari kita membaca doa sebelum belajar. Ibu akan mengabsen satu persatu. Didengar namanya ya. Saskia, adikku. Oke. Sebelum kita ke materi, kita akan tepuk semangat. Ya, coba kita berdiri semua. Tepuk semangat. Oke. Coba kalian pejamkan mata atau tutup mata. Apa kalian rasakan? Coba kita buka. Apa yang kita rasakan? Itu kira-kira karena apa? Karena ada cahaya. Tadi kita tutup mata, gelap karena tidak ada cahaya. Benda-benda yang ada di sekitar kita akan memantulkan cahaya
Kita akan bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Terus, pada siang hari kita berjemur di lapangan, itu terlihat sebuah bayangan. Kenapa terjadi bayangan di sekitar kita? Karena cahaya dihalangi oleh benda atau diri kita sendiri. Oke, pembelajaran hari ini adalah sifat-sifat cahaya. Tujuan pembelajaran hari ini melalui percobaan kalian dapat memahami sifat-sifat cahaya. Setelah percobaan, kalian diminta untuk melaporkan hasil percobaan dengan presentasikan. Setiap kelompok, satu orang mewakili untuk membacakan kesimpulannya. Paham semua? Ya, Bu. Oke. Ibu akan menayangkan video tentang sifat-sifat cahaya. Coba kita perhatikan. Pada video kali ini, akan membahas tentang bab 1 topik cahaya dan sifat-sifatnya di kelas 5 kelas C kurikulum Merdeka. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar bersama, jangan lupa subscribe channel YouTube ini agar tidak ketinggalan video pembelajaran menarik dari Miss TV. Halo anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Bagaimana anak-anak hebat? Siap untuk petualangan belajar kita? Yuk simak baik-baik penjelasan dari Miss. Halo anak-anak hebat, pernahkah kalian penasaran masalah minum cahaya dan sifat? Oke, tadi kita sudah menyaksikan video. Pembelajaran tadi sifat-sifat cahaya. Yang pertama sifat cahaya yaitu merambat lurus, bisa dipantulkan, bisa diuraikan, bisa dihiaskan, menembus benda benih. Coba, apa yang kalian lakukan ketika lampu padam? Saya ulang. Coba, apa yang kalian lakukan ketika lampu padam di malam hari? Mungkin ada yang menyalakan senter, lilin, HP, lampu dari minyak tanah, agar ruang kita terang karena tidak ada cahaya. Kita lanjut. Pengertian cahaya. Cahaya adalah energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata kita, sehingga memungkinkan mata kita melihat benda-benda di sekitar kita. Itu adalah contoh sumber cahaya. Bisa alami, bisa buatan. Kalau alami, dari mana? Kalau alami dari matahari. Kalau buatan, lampu, senter, apalagi lilin, HP, dan lain-lain.
dapat merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, kemudian menembus benda bening. Yang satunya dapat diuraikan. Kita lanjut. Sifat-sifat cahaya. Oke. Ini contoh cahaya yang menembus lurus, merambat lurus. Seulang. Contoh cahaya yang merambat lurus. Cahaya bergerak merambat lurus. Cahaya tidak dapat berbelok. Apa bisa? Tidak bisa. Contoh-contohnya, cahaya matahari merambat lurus melewati celah-celah pohon yang rimbun. Pasti kalian pernah lihat pada pagi hari ada matahari itu. Cahaya menembus pohon-pohon terlihat lurus. Pernah lihat ya di pagi hari? Pernah lihat? Ya. Ada contoh lagi. Ada ruang dinding tertutup, terus melalui celah yang ada. Contoh saja yang ada di ruangan kita. Ada kaca yang bening di luar sana. Ada matahari. Matahari masuk ke dalam merambat lurus melalui kaca, melalui benda-benda bening. Coba jika tidak ada kacanya, tembok semua, apakah cahaya bisa menembus? Tidak bisa menembus. Misalnya benda-benda yang bening. Kalau yang gelap, misalnya tembok, bisa ditembus? Tidak bisa. Paham semua? Iya, Bu. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Di permukaan benda yang memiliki cahaya, contoh, pada pagi hari, kalau kalian bersiap-siap bersekolah, pastikan mandi, ganti baju, kemudian bercermin. Apa yang kalian lihat di cermin? Seulang. Apa yang kalian lihat di cermin tersebut? Yang jelasnya diri kita sendiri, wajah kita sendiri. Misalnya, Alika bercermin, tetap wajahnya si Alika. Sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Contoh kedua, cahaya yang dari senter yang mengenai cermin yang akan dipantulkan. Coba kalian di rumah melakukan senter, kalian nyalakan ke kaca atau ke cermin. Nanti akan terjadi pantulan. Jadi pantulannya kembali ke arah tergantung itu gambarannya. Misalnya senter disorotkan ke tengah kaca atau cermin, pasti akan ke samping. Selanjutnya, cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening, contohnya kaca, plastik, botol, dan gelas.
intinya yang bening-bening. Cahaya dapat menembus benda bening seperti kaca atau benda transparan. Transparan itu apa? Tembus pandang atau bisa dilihat. Contoh, cahaya matahari menembus kaca jendela sehingga rumah terang, ruang kelas terang. Contoh saja di kelas kita. Cahaya dapat menembus kaca di ruangan kita. Ruangan kelas terang walaupun tidak ada lampu, bisa terang. Paham semua? Iya. Selanjutnya, cahaya dapat dibiaskan. Dibiaskan itu dibelokkan. Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan ketika menembus media yang berbeda. Misalnya, ketika cahaya udara menembus ke air, maka cahaya akan dibiaskan atau dibelokkan. Contoh, pensil dicelupkan ke dalam gelas yang berisi air. Itu terlihat seolah-olah patah atau putus. Contoh lagi, kolam renang yang terlihat dangkal padahal itu dalam. Kelihatannya dari atas dangkal, atau bahasa kita mendecek. Itu kelihatan dangkal karena mempunyai sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Lanjut, cahaya dapat diuraikan. Sifat cahaya dapat diuraikan. Bentuk pemisahan cahaya putih menjadi warna-warni yang berbeda. Pernah lihat pelangi? Ya. Pernah. Itu terjadi karena pemisahan cahaya putih yang menjadi warna-warni. Saya ulang. Itu terjadi karena pemisahan cahaya putih menjadi warna-warni. Cahaya yang berbeda warnanya atau magicodipenium. Contoh, terjadi pelangi setelah turun hujan. Ketika hujan turun, kadang kan ada panas. Itulah terjadi sebuah pelangi. Atau kalian main-main air atau semprot-semprot air, itu terlihat pelangi. Atau pernah coba di rumah? Pernah? Contoh yang kedua, gelembung air sabun yang terkena cahaya matahari tanpa memiliki warna. Gelembung air sabun yang kita tiup itu terjadi warna-warni. Pelangi berbagai macam warna-warninya, yaitu magicodipenium. Oke. Itulah materi sifat-sifat cahaya. Apakah ada yang bertanya? Sudah paham semua? Iya, Bu. Kita sudah membuat kelompok. Saya membagikan kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang Ibu membagikan sebuah lembar kerja. Bahan-bahannya sudah bawa semua ya? Ya, Bu. Kerjasama dengan bagus.
membacakan kesimpulannya. Silakan. Satu, cahaya merambat lubang. Kesimpulan, jika lubang-lubang karton tidak sengaja, cahaya tidak akan terlihat di sisi akhir karton. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya merambat dalam lintasan lubang. Dua, cahaya dipantulkan. Kesimpulan, cahaya akan dipantulkan oleh cermin datar dengan arah tertentu, di mana sudut datang cahaya sama dengan sudut pantulan cahaya. Tiga, cahaya menembus benda bening. Kesimpulan, pensil tampak tiap lurus atau sedikit bergeser dari posisinya. Sebenarnya ketika dilihat dari depan gelap berisi air. Hal ini terjadi karena cahaya mengalami pembiasan ketika melewati medium yang berbeda dari udara ke air kemudian kembali ke udara. Ibu akan memberikan tugas berindividu. Dikerja sendiri-sendiri. Silakan dikerjakan. Wira, selesai Wira? Selesai semua? Iya, Bu. Silakan dikumpul. Jadi